Cara beda agama kedepannya gimana tuh Kak? Aduh, kan kamu ngambil yang kayak gitu. Kebanyakan mau dia kayak istilahnya kita misalnya sama-sama Hindu gitu. Kalau misalkan dia rumahnya di mana, kita harus ikut suami, nggak boleh suami yang ikut. Tapi tergantung. Tentu sang perempuannya harus mengikut laki-laki karena ada juga konsep Russo Prodano itu kan. Apakah perempuan yang kemudian ngikut si laki-laki dalam sistem patrilineal gitu ya juga harus mengikuti agama si laki-laki? Ini sebetulnya agak debatable sebetulnya gitu. Mengikuti suami itu mulai kapan munculnya? Ingat, mengikuti suami bukan berarti mengikuti agama suami, tidak. Di Bali nggak ada dulu. Pahami dulu apa yang dimaksud dengan kata-kata mengikuti suami. Bedakan, mengikuti Bukan suami mengikuti. tidak sama dengan mengikuti agama suami. Walaupun di Undang-Undang tahun 74 sudah berjalan, Pak, saya menemui pasangan-pasangan yang Tetap beda. menikah dengan cara Hindu, perempuannya Muslim, menikah secara Hindu, tapi begitu menikah, yang laki tetap secara Hindu, yang Muslim secara Islam. Kalau di Jawa itu kombinasi. Jadi ya ada istilah kalau bahasa sosiologi kan bilateral atau parental. Artinya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Om Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentu hari ini akan lebih seru lagi diskusi di Hindu Channel karena kita telah kehadiran 3 narasumber. Yang pertama boleh kita lihat Aji Dewa Suranaya. Swastiastu. Tambah Keren ya? keren ya Oh dia. iyalah. Kemudian kita datangkan dari Kediri Pak Sutio. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Suksema Pak Tio sudah Sama-sama. hadir. Kemudian juga dari KMHDI pusat ya beli ya, Iya, di bidang apa ya beli ya? kajian dan isu. Kajian dan isu. Beli namanya kok Jawa ya beli ya? Beli Agus. Agus siapa beli? Nama Balinya ada nggak nih? Iwayan Agus Febriana. Iwayan Agus. Tapi tetap kita panggilnya Beli Wayan. Iya, boleh. Iya, karena kita perwakilan pemuda dari Bali seperti itu. Nah, diskusi kita pada hari ini terkait dengan ada video yang tentu saja menarik khususnya bagi umat Hindu karena ini akan ada pemahaman-pemahaman antara pernyataan yang bisa disebut tradisi atau budaya atau bisa disebut sebagai agama seperti itu. Nah, untuk itu kita mari simak video yang kami sebut tadi terkait dengan video yang ada di media sosial. Kami persilahkan. Cara beda agama kedepannya gimana tuh Kak? Aduh, kan kamu ngambil yang kayak gitu. Coba Kalau kedepannya Sarah ya, kalau misalkan dikasih jalan dengan nunggu waktu yang pas aja guys. Iya, Kak Sarah. Hah? Ya, soal kalau di Bali itu kita yang cewek itu biasanya ngikut suami. Jadi kebanyakan mau dia kayak istilahnya kita misalnya sama-sama Hindu gitu. Kalau misalkan dia rumahnya di mana, kita harus ikut suami, nggak boleh suami yang ikut. Tapi tergantung, ada bisa ikut kalau misalkan suami ikut ceweknya, kalau misalkan di keluarga ceweknya nggak ada saudara cowok. Nah kalau misalkan Sarah kan ada kakak cowok, jadi dia yang di rumah. Nah kalau Kevin nggak boleh tuh pindah, nggak boleh ikut karena dia yang di rumah, dia yang nerusin keturunan gitu loh. Kalau di Bali kayak gitu. Ini bukan paksaan ya, tapi emang dia juga, mamanya juga udah boleh-boleh aja, asal dari aku aja. Balik lagi ke Jadi diri ini Kak bukan Sarah. paksaan, aku nggak pernah maksa, cuman emang garis-garisnya tuh udah ada guys, tinggal akunya doang. Emang kayak gitu, karena mama papa kan juga Beda agama. Tapi papa yang ikut karena mama dua-duanya cewek dan mama tuh anak pertama. Jadi kalau misalkan mama ikut papa, nggak ada yang nurusin sama sekali karena adiknya mama yang cewek udah ikut suaminya. Oh jadi harus ada yang Ada yang di rumah oh, gitu. ada yang
kayak Sarah, Kevin. Sarah bisa. Nah, potongan video ini itu berada di Facebook kami dapatkan, namun berada di ada keterangan jelas di khususnya di videonya di Asanti Channel atau di Asanti ASI seperti itu. Nah, namun karena ini pernyataan anak muda dan di situ juga disinggung terkait dengan laki-laki gitu kan, bahwa perempuannya seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari KMHDI atau dari Bli Wayan? Baik, terima kasih host atas pertanyaannya. Kalau ingin dijawab apakah sebetulnya pacaran beda agama itu bagaimana sih? Saya ingin menjawab mulai dari ini dulu. Dalam konteks kita berkehidupan bernegara yang beragam gitu, bahwa pacaran beda agama itu tidak bisa dihindari karena kita hidup dalam negara yang sangat beragam gitu, sehingga proses interaksi kita, interaksi sosial kita satu sama lain itu memungkinkan kita barangkali berpacaran dengan beda agama, beda suku, beda budaya, beda adat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian apakah pacar beda agama itu legal atau ilegal dalam konteks hukum positif ataupun hukum agama? Karena ini konteksnya masih dalam proses pacaran gitu ya. Ya sebetulnya ya legal-legal saja, karena pacaran itu kan adalah proses penyatuan gitu ya, proses penyatuan berdasarkan atas cinta kalau kata orang hari ini, dengan mungkin munculnya cinta itu dengan berbagai macam motif gitu, mungkin empati, kasih sayang dan semacamnya. Ya sah-sah saja orang pacaran beda agama. Toh juga dalam proses pacaran, dalam proses penyatuan ini mungkin ada saling tukar pemikiran, tukar perasaan dan semacamnya gitu. Nah, yang menjadi menarik kan bahwa ketika orang pacaran dan kemudian menyeriusi kan akan terjadi dalam konteks pernikahan atau perkawinan. Nah, biasanya ini yang kadang-kadang bagi anak muda kalau yang mengalami pacar beda agama itu kadang-kadang tersendatnya ya ketika mencoba mulai serius beranjak ke perkawinan. Mungkin karena ada beberapa hambatan-hambatan, misalkan contoh di agama tertentu mengajarkan bahwa tidak boleh nih pacaran beda agama karena pernikahan bukan pacaran, pernikahan beda agama gitu, karena pernikahan itu berhubungan juga dengan dimensi agama gitu, sehingga sebelum orang menikah jika pacarnya itu beda agama harusnya dia melakukan konversi dulu agar agamanya sama, baru bisa melangsungkan prosesi pernikahan kan gitu. Kalau khawatirnya orang-orang yang pacaran beda agama yang kemudian serius ingin menuju ke tahap pernikahan. Namun banyak kekhawatiran juga, Bli, kalau orang-orang tua biasanya, waduh anak saya pacaran ini, biasanya orang tua sudah khawatir terlebih dahulu. Namun itu memang seperti yang disampaikan Bli tadi, memang itu tidak bisa kita pungkiri ketika kita sudah hidup di kegiatan sosial, pasti kita bertemu dengan banyak yang orang beda, seperti itu. Terlebih negara kita kan beragam gitu. Nah, mungkin kita tidak terlalu dalam dulu ya, nanti bagaimana tanggapan dua narasumber kita, karena kita kan mendatangkan dari pandangan Jawa juga. Apakah di Jawa juga sama pola dari si perempuan ikut si lelaki atau si lelaki ikut si perempuan, itu kan nanti kita melihat pandangan dari Aji Dewa dan juga Pak Sutio seperti itu. Nah, namun ini Aji Dewa akan menjawab pertanyaan dari umat Hindu atau dari generasi Hindu ya, Aji Dewa. Coba kita saksikan jawaban dari anak muda yang sudah mengirimkan video ke Hindu Channel. Coba kami saksikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wulan dari Pradah, DKI Jakarta. Pemirsa Hindu Channel sekalian, dari video yang kita tonton bersama, saya sangat penasaran dan memiliki sebuah pertanyaan. Apakah benar wanita Hindu di Bali
diperbolehkan untuk mengikuti agama suaminya apabila di dalam keluarganya sudah ada saudara laki-laki sebagai penerus keluarga? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Nah, ini dari Prada Haji Dewa. Oke. Khusus buat Haji Dewa. Mungkin di Haji Dewa juga akan menyambung pernyataan dari Beli Wayan juga seperti Iya. itu. Pertama saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Wayan ya. Memang kalau pacaran kita nggak punya hak apapun ikut campur. Pacaran itu sah-sah saja. Apakah sama-sama agamanya atau beda agama, sah-sah saja. Nah, pernikahan juga sebetulnya ya, sebelum muncul undang-undang perkawinan sah-sah saja. Misalnya dari non-Hindu ya, kemudian menikah dengan suami yang agamanya Hindu, itu kan ada prosesi di sana, ada konversi secara ritual, ada konversi, ada penyucian, ada sarananya itu, ada sesajinya. Sehingga orang itu sah-sah saja kemudian. Belum ada istilah Sudewadani, apalagi belum muncul undang-undang tahun 74 itu, sah-sah saja. Karena sebelum tahun 74 juga banyak kok yang dari non-Hindu yang bergabung menjadi penganut Hindu, banyak sekali ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang Wayan sampaikan benar itu, sah-sah saja pernikahan. Kalau perkawinan karena ada dimensi, ya, ada dimensi katakanlah rohani di sana, agama di sana, maka ada aturan main. Tapi kembali sebelum 74 gimana? Iya. Kan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan si Wulan ini, ya, mengikuti suami. Jadi begini, ya, mengikuti suami itu mulai kapan munculnya? Ingat, mengikuti suami bukan berarti mengikuti agama suami, tidak. Di Bali nggak ada dulu pemahaman seperti itu. Karena orang Bali menganggap yang dimaksud dengan mengikuti suami ya sesama orang Bali. Dan mengikuti suami bukannya ngikuti agamanya. Orang di Bali kan sama agamanya dulu. Nggak perlu ngomongin agama pun juga pasti mengikuti. Kan begitu. Jadi di sini pemahaman tentang mengikuti ini hati-hati. Ini kan baru belakangan muncul permasalahan mengikuti agama suami. Atau mengikuti agama istri. Kan baru belakangan muncul, dulu nggak ada kata-kata itu. Artinya apa? Mengikuti suami dalam arti supaya rumah tangga itu jalannya harmonis, maka apa yang diprogramkan oleh berdua, awalnya dari suami misalnya, istri ngikut, istri mengikuti. Oke, ini program kita sebagai pasangan baru menikah. Ini, kita lakukan ini. Oke lah, kita nanti punya anak 2 saja ya. Nah, itu istri ngikuti. Ini sebetulnya yang dimaksud zaman itu, istri mengikuti suami, bukan mengikuti agama suami. Jadi saya masih ingat sekali ya, ketika saya masih kecil tidak ada kata-kata mengikuti agama suami, itu tidak ada, tidak ada. Ya. Namun bisa disebut apakah ini juga, karena kan tadi Haji Dewa menyebutkan juga ada menyebutkan Hindu, kemudian juga ada menyebutkan ini sejak kapan? Berarti apakah ini ada sebuah kesinambungan antara budaya, tradisi dan agama atau gimana? Jadi begini, di Bali itu banyak sekali tradisinya, budayanya, adatnya dan pantangannya, ya. Tetapi oleh orang Bali semua, ya, pemahaman mereka tentang tradisi itu dan pelaksanaannya secara agama sehingga oleh masyarakat Bali dianggap itu bagian daripada aplikasi agama yang sebetulnya bukan, ya, nggak ada, ya, tidak ada mungkin dalam kitab-kitab suci kita bahwa itu adalah agama. Tetapi orang Bali kental dengan itu dan menganggap itulah agamanya, agama Hindu itu. Walaupun sebetulnya bukan. Nah, ini juga hati-hati. Mengikuti suami, dulu emang begitu. Artinya apa? Suami itu harus diikuti oleh istri. Karena sistem di Bali kemasyarakatannya puruse. Laki-laki, ikuti. Ya, ikuti program itu. Tapi kan tidak semua seperti itu. Ya, tidak semua. Tetapi makanya sekarang ini kita harus hati-hati. Pemahaman tentang mengikuti suami itu harus tahu dulu kapan mulainya. Apa yang dimaksud dengan mengikuti. Tidak harus. Banyak kok orang walaupun dia bergabung dengan umat Hindu, ya, melalui proses yang sebelum tahun 68 kan nggak ada Sudewadani. Ya, mereka mengikuti proses ritual, tapi sebetulnya itu bagian daripada pengesahan secara Hindu. Dan kadang-kadang ini nggak dipahami sehingga setelah mereka menikah akhirnya mereka masing-masing melaksanakan
ibadah agama sebelumnya. Banyak yang begitu, ya. Tapi kemudian ketika muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu yang akhirnya mengerucutkan kita bahwa kalau menikah agama harus sama. Nah ini ya boleh dikatakan ini sebuah jalan yang bagus, tapi boleh juga dikatakan ini jebakan. Boleh dikatakan seperti itu, maaf, ya. Tentu undang-undang itu sudah dipikirkan sebelumnya oleh para pembuat undang-undang itu, tapi kita nggak tahu siapa dulu yang membuat sehingga muncul seperti itu. Ya. Nah, jadi saya berpikir begini, mengikuti suami tidak harus dipahami mengikuti agama suami, enggak. Artinya mengikuti suami itu supaya keluarga itu harmonis dia, ya, saling mengisi, saling mendukung, gitu loh, ya. Nah, di Bali juga ada istilah mejauman kok. Mejauman itu jarum asal katanya, itu merajut supaya keluarga itu harmonis antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, antara suami dengan istri, harmonis dia. Jadi kembali tekanannya, jawaban dari Wulan ini gampang kok. Gampang. Pahami dulu apa yang dimaksud dengan kata-kata mengikuti suami. Itu dulu. Ya, kapan munculnya? Nah, di Bali sejak zaman dulu sudah ada kata-kata itu, tapi tidak pernah dikatakan bahwa mengikuti agama suami. Bedakan. Mengikuti Bukan suami mengikuti. tidak sama dengan mengikuti agama suami. Nah, seperti itu. Iya, Haji Dewa. Berarti bukan berarti mengikuti sang lelaki ini, namun juga keyakinannya juga ikut, bukan berarti itu ya Haji Dewa ya. Bukan. Nah, ini sama halnya begini ya. Kita sekarang banyak bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi Tanhana Dharma Mangruanya hilang. Padahal Tanhana Dharma Mangrua itu sebetulnya hanya ajaran Siwa dan Buddha. Kalau sekarang kan enggak. Asal beda Bhinneka Tunggal Ika. Enggak, ini juga sudah salah kaprah sebetulnya. Kok Bhinneka Tunggal Ika dipotong Berarti tanpa dan Tanhana Dharma Mangrua. Padahal Tanhana Dharma Mangrua tidak ada dharma yang berbeda. Itu kan Siwa dengan Buddha sama. Kan gitu. Ya sudahlah. nanti kita akan bahas itu ya Haji Dewa. Boleh, Khusus boleh, nanti. boleh. Yang kalau cocok bahas itu pas momen-momen apa Haji Dewa? Ya sebenarnya Ini besok 17 ini Agustus, 17 Agustus, sebenarnya ya. iya. Tanhana Dharma Mangrua. Tanhana Dharma Mangrua itu kemana dia? Ya. Kok enak main hilang-hilangan? Boleh. Seperti Nanti itu. kita siapkan Haji Dewa. Kemudian ini dari pernyataan Haji Dewa, karena juga Haji Dewa sebenarnya kan dari Bali yang sudah Sudah lama jadi orang Bali gitu. sudah lama jadi orang Bali, juga sudah lama merantau di luar Iya, Bali. iya. Gitu. Nah, namun kita juga bagaimana pandangan Jawa, karena berpikirnya jika tradisi Bali atau budaya Bali atau agama Hindu di Bali, karena Bali adalah benteng terakhir bagi umat Hindu atau yang bisa memberdayakan kesenian dan lain sebagainya. Oke. Itu kan dulu dari Jawa juga, Ji. Apakah juga tradisi Jawa itu juga ada kan gitu? Nah, Ya. nanti akan dijawab oleh Pak Sutio. Oke, monggo. Jadi bagaimana Pak Sutio pemahaman terkait dengan perjodohan atau ikut mengikut nih Pak Sutio kan gitu. Nah, mungkin kita ambil dulu dari Kanu ya. Setelah pacaran kan menikah nih. Ya. Nah, menikah ini ujung-ujungnya kan bicara garis keturunan kan. Nah, kalau di Bali kan dikenal purusa pradana. Purusa yang menentukan. Yep. Nah kan. Kemudian kalau contoh di Minang ya, Minang itu Ya. pradana. Patri, matri. Nah, kalau di Jawa itu kombinasi. Jadi ya ada istilah kalau bahasa sosiologi kan bilateral atau parental. Artinya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan pernikahan ketika dia udah anggaplah pacaran selesai kemudian tahap menikah, di sini adalah diskusi kedua orang tua melibatkan calon. Nah kan. Karena tadi kan memang kita sekarang terbentur undang-undang kan. Yep. Harus milih nih ikut ya apa namanya sesuai agama laki-laki atau sesuai agama perempuan. Oke. Sampai hari ini ya saya masih menjumpai banyak kasus tidak selalu perempuan ikut laki-laki. Ya. Betul. Ya kan. Contoh umpamanya kita sebut aja merek ya. Laki-lakinya Hindu, perempuannya Muslim umpamanya. Ya. Jadi tidak semua yang perempuan akan masuk Hindu. Ya. Tapi ada juga laki-laki Hindu masuk ke Islam. Muslim. Iya. Artinya kembali lagi ke kesepakatan Betul. kedua belah pihak. Karena apa? Tadi di Jawa, Hindu Jawa ya boleh dibilang tidak kenal purusa pradana. Setara. Setara. Nah, bukti nyata apa? Ketika kita sudah menikah ya masing-masing menikah,
Kalau dia masuk Hindu, perempuan pun dapat waris. Ya, Sama. tetap Oh. tetap ya. Nah, ketika masuk Muslim, nilai warisnya berbeda. Kalau di Hindu setara. Ya kan? Nah, contoh banyak kasus kita ya. Walaupun di Undang-Undang tahun 74 sudah berjalan, Pak. Saya menemui pasangan-pasangan yang Tetap beda. menikah dengan cara Hindu, perempuannya Muslim, menikah cara Hindu, tapi begitu menikah, yang laki tetap secara Hindu, yang Muslim secara Islam. Walaupun menikah secara Hindu. Walaupun menikahnya secara Hindu, KTP-nya Hindu nih. Ih, sama. Ini jalan. Dan sampai titik tertentu pasti ada perubahan. Ya. Ada juga yang menikah dengan cara Islam. Jadi perempuannya Islam, lakinya Hindu. Kebalik ya. Hmm. Ada 2 kasus yang kebalik. Perempuannya Islam, lakinya Hindu. Begitu menikah pakai cara Islam. Besoknya yang laki-laki balik lagi ke Hindu. Tapi selama pernikahan ini mereka tadi jalan sendiri-sendiri. Akur-akur aja ya. Yang perempuan tetap sholat, yang Hindu tetap ke pura, aman-aman aja. Dan ini terjadi. Jadi undang-undang itu hanya berlaku saat menikah. Iya. Setelah menikah, ya kembali ke Iya. pasangan. Mau bagaimana mereka? Itu contoh kasus. Jadi artinya kita tidak ada kewajiban perempuan ikut laki atau enggak. Nggak ada. Kembali ke kesepakatan di antara mereka berdua dan keluarga masing-masing. Karena di sana ada kesetaraan. Namun jika memang benar apa yang disampaikan Pak Tio terkait dengan contoh tadi bahwa undang-undang hanya untuk mengesahkan saja, namun pada dasarnya itu kan membawa sebuah keyakinan, Pak Tio. Betul? Nah, itu kan tentu saja gejolaknya tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi kepada lingkungan sekitar juga. Betul. Nah, itu bagaimana Pak Tio melihat itu gini, situasinya akan berbeda ya. Jadi kalau saat ini kan udah berbeda ya. Kalau di tahun-tahun, anggaplah sekitar tahun 74-an itu, memang ya kan. Anggaplah kita bicara penurunan jumlah umat Hindu ya. Faktor pernikahan itu sangat berperan. Ya. Bahkan ketika anggaplah kita sebagai orang Hindu ikut keluarga non-Hindu, itu bahkan satu keluarga itu harus semua diwajibkan untuk masuk ke keyakinan yang baru. Karena saat itu kan ini politis sifatnya, Ya. boleh dibilang politis. Politis memang. Jadi semua bermain bagaimana supaya habis, Ya. ya kan. Tapi sekarang kan keterbukaan, ya kan. Selain itu kan dulu kalau zaman dulu setelah menikah, anggaplah dengan cara Hindu nih, sampai punya cucu, itu surat pernikahan, surat perkawinan nggak ada. Belum ada. Belum. Itu loh. Nggak ada emang. Itu nggak ada, itu banyak Nggak ada. kasus. Ya. Makanya setelah itu kan ada proses ini kan, apa namanya, kayak prona ya. Ya, Jadi ada masal. pernikahan masal ulang supaya mendapatkan surat pernikahan. Tapi Astungkara saat ini ya, di wilayah-wilayah yang dulunya anggaplah area hitam lah, itu sekarang udah nyaman. Tidak ada lagi apa namanya paksaan, harus semua ikut pindah keyakinan, enggak. Tapi Pak Tio sepakat apa yang disampaikan Haji Dewa bahwa ikut sang lelaki atau ikut sang perempuan itu bukan berarti juga ikut keyakinannya atau bagaimana? Iya, kalau di Jawa gini ya, ada istilah gini ya. Ini istilah baru lah kalau saya boleh bilang. Swargo nunut, neraka katut. Neraka katut. Artinya kalau laki-laki masuk surga, perempuan akan ikut. Kalau laki-laki masuk neraka, perempuan juga ikut. Ini adalah istilah baru salah satu supaya kita itu masuk ke tadi untuk pindah keyakinan. Tapi secara nyata kan tidak. Perbuatan laki-laki yang mempertanggungjawabkan laki-lakinya. Perbuatan perempuan yang mempertanggungjawabkan Ya, perempuan. perempuan. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Jadi secara keyakinan sebenarnya bebas lagi, seperti yang disampaikan Pak Dewa tadi, Betul. gitu loh. Kembali ke masing-masing. Nah, terus bagaimana dengan anak itu pasti nanti jadi masalah kan? Ya. Nah, anak itu ikut siapa nih? Nah, itu. Nah, kalau banyak kasus ya ada yang apa namanya? Saya ini pengalaman ya. Saya lihat ada yang dibagi nih. Ya, kalau perempuan ikut Ibunya. kalau Atau laki- dibalik. Kembali ke kesepakatan di antara mereka. Ya, betul. Ada yang dibalik. Betul. Ya kan? Makanya tadi kan kalau Bhinneka Tunggal Ika tadi Iya. bisa ketemu di sana. Karena bicara Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya kan keyakinan, Keyakinan. bukan bicara suku dan lainnya. Awalnya ya, bicara ke sisi keyakinan. Nah, dari pernyataan Pak Tio tentu saja ini akan kita lihat karena kan Pak Tio punya pengalaman, Haji Dewa punya pengalaman. Namun yang belum menikah dan mungkin sedang proses pacaran ya, ada anak muda kan. Bagaimana konteks pengalaman yang didapat selama ini atau berada di organisasi KMHDI seperti itu atau secara pribadi?
yang mungkin nanti akan dimonitor juga nih oleh Haji Dewa Suranaya dan Pak Tio kan gitu. Nah, pengalaman dalam konteks Ya, apa? terkait dengan apa namanya khususnya di Bali ya, mungkin anak muda di Bali itu kan, apakah pandangan terkait dengan pola bahwa sang perempuan ikut laki-laki, kemudian atau laki-laki ikut perempuan di Bali itu apakah memang ada seperti itu? Sebetulnya kalau lihat secara sosiologis kan betul tadi kata Pak Dewo bahwa di Bali kan patrilineal gitu. Ya. Di mana dalam konsep patrilineal itu ruang lebih banyak akan diberikan pada laki-laki. Gitu. Laki-laki mendominasi ruang-ruang sosial, adat, kultural lah. Mulai dari pewarisan, kemudian tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, keluarga, sampai menjadi kepala keluarga. Nah, dalam konsep patrilineal kan ruang lebih banyak akan diberikan pada laki-laki. Nah, sehingga dalam kacamata orang Bali, tentu karena konsepnya adalah patrilineal, patriarki, Sah-sah saja. iya. Dan kami dalam kacamata orang Bali ya, karena konsepnya seperti itu, tentu sang perempuannya harus mengikut laki-laki, karena ada juga konsep Russo Prodano itu kan, bahwa bagaimanapun laki-laki dalam sistem adat dan kultural gitu ya, diberikan ruang yang lebih besar. Namun balik lagi ke pertanyaan awal, apakah perempuan yang kemudian ngikut si laki-laki dalam sistem patrilineal gitu ya, juga harus mengikuti agama si laki-laki? Ini sebetulnya agak debatable sebetulnya gitu. Misalkan dalam konteks Bali, kenapa gitu? Katakanlah kalau kita lihat dari kacamata besarnya gitu, kenapa kemudian orang yang atau seorang perempuan yang menikah dengan orang Bali terlebih dahulu harus katakanlah pindah agama gitu, kalau kita kacamata umumnya gitu ya, Pak Dewo ya. Ya. Karena memang kami menikah kan kemudian pada akhirnya membangun rumah tangga. Kemudian membangun rumah tangga juga akan membangun dan juga akan membangun interaksi sosial dengan yang lain. Termasuk juga kewajiban-kewajiban dengan yang lain. Nah, dalam konteks Bali kan kebanyakan proses interaksi sosial kemudian kewajiban-kewajiban sosial itu ada dimensi religiusnya gitu. Tidak semua sih gitu ya, ada dimensi religiusnya, sehingga barangkali karena ada dimensi religiusnya inilah yang kemudian membuat seorang perempuan yang non Bali atau non Hindu gitu katakanlah, ketika dia masuk dalam keluarga Hindu ya juga otomatis gitu harus tapi tidak, ini debatable lagi ya Pak Dewo ya, bisa diperdebatkan, harus masuk Hindu karena dia akan kemudian akan menjalankan aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya. Nah gitu sih Mas, kalau soal, tapi balik lagi debatable lagi, apakah tidak bisa misalkan non Hindu itu tetap dia dengan agamanya tapi juga menjalankan kegiatan adat, karena tidak semua adat, kebudayaan dan kewajiban sosial di Bali itu berkaitan dengan agama kan gitu pertanyaannya. Ya. Nah mungkin ini karena juga ada pertanyaan Ji, apakah bisa nih Ji Dewa? Ini yang video udah ada? Sudah ada? Yang video tadi dikirim? Udah ada? Oh ya. Nah nanti Ji Dewa menyambung pernyataan beliau, baru Ji Dewa ini ada satu pertanyaan lagi. Oke. Nah jadi pemirsa Hindu Channel, apa yang disampaikan dari anak muda tentu saja ini agak ragu-ragu, entah beli wayan juga pasangannya juga. Jangan-jangan Haji Dewa langsung membaca nih pasangannya, jangan-jangan ini agak ragu nih. Nah, namun tapi bukan itu Ji yang akan kita soroti. Ini ada pertanyaan dari pemuda dari Lampung. Sepertinya kalau dari pakaiannya sedang ngajar nih kayaknya. Coba kita saksikan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Made Aridana, saya berasal dari Lampung. Izin menanggapi terkait video yang dikirimkan oleh Mas Miko mengenai pacaran atau hubungan berbeda agama. Menurut pandangan saya,
ini apabila dilakukan oleh seorang wanita, apalagi baik wanita maupun pria, yang meninggalkan agamanya untuk memenuhi nafsu atau keinginannya, baik harta, tahta maupun cintanya, ini tidak sesuai, bahkan tidak akan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena di dalam agama Hindu kita mengenal yang disebut dengan Trirna atau 3 hutang yang harus kita bayar di dalam kehidupan ini atau saat menjalani kehidupan pada kehidupan ini. Trirna itu adalah Dewarna, kemudian Pitrarna, dan Resirna. Sebagai umat Hindu kita wajib untuk membayar 3 jenis hutang ini. Nah, apabila kita berpindah keyakinan atau meninggalkan agama Hindu, maka kita tidak akan bisa membayar 3 jenis hutang ini. Maka secara otomatis tidak akan bisa membayar 3 jenis hutang ini. Dan hal ini ditekankan dalam Manawa Dharma Sastra bab 6 sloka 35. Ia yang membayar 3 jenis hutangnya pada para dewa, kepada leluhur, dan kepada para resi, maka setelah meninggal, atmannya akan mencapai kebahagiaan. Namun apabila ia yang tidak membayar 3 jenis hutangnya tersebut, maka setelah meninggal, atmannya akan tenggelam ke dalam lembah neraka. Begitu juga dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 16, sloka 23, kita kembali diberikan penekanan bahwa yang artinya ia yang meninggalkan ajaran kitab suci berada di bawah pengaruh kama atau nafsu keinginannya, maka tidak akan pernah mencapai kebahagiaan, kesempurnaan ataupun pembebasan tertinggi, ataupun yang disebut dengan moksa atau moksartam jagatita yaca iti dharma. Baik di dunia maupun setelah meninggal, maka tidak akan pernah bisa mencapai kebahagiaan. Baik, mungkin itu saja pandangan dari saya mengenai hubungan beda agama. Ini sangat bagus sekali pandangan generasi Hindu kita. Kalau yang di awal tadi Wulan itu mempertanyakan, kemudian ini menanggapi Jidewa. Ini pengetahuan yang sangat luar biasa pemuda kita Jidewa, yang tentu saja bagaimana tanggapan Jidewa? Dari pernyataan Madhyari ini ya, sebetulnya bisa disimpulkan bahwa kalau meninggalkan keyakinan, meninggalkan Hindu, maka tidak bisa melaksanakan Trirana kan gitu. Kewajiban terhadap para dewa, kemudian leluhur, para resi kan gitu. Permasalahannya sekarang, ada kasus laki-laki Hindu ya, kemudian dia ikut istrinya yang Muslim, tapi istri ini sangat peduli dengan ritual-ritual Hindu di Bali, di keluarganya sang suami ini. Bahkan bisa lebih peduli ya? Dia sangat amat peduli. Bahkan dia ke Merajat ikut dia sembahyang, walaupun dengan caranya tanpa harus seperti keyakinan dia ya, bukan. Dia hormati benar dan sangat-sangat ikhlas dia melakukan semua itu. Ya itu sebetulnya kalau dibilang tidak melaksanakan kewajiban kepada para dewa, dia melaksanakan itu. Lalu kepada resi, iya juga, guru-gurunya dia sangat hormat kepada mangkunya, malah dia memberikan fasilitas kepada mangkunya, kepada sulinggihnya, gitu ya. Kepada leluhurnya juga. Leluhur suaminya ya sangat. Nah ini agak kontroversi. Memang kitab mengatakan seperti itu ya, itu yang ideal, tetapi kan nggak semua masalah itu ideal ya. Namun juga ada yang meninggalkan Hindu juga sampai saat ini dia tidak menjalani keharmonisan, tidak melaksanakan kewajiban anunya dengan leluhurnya, dengan para dewanya ya, dengan guru-gurunya. Ada yang begitu. Ada satu kasus yang unik. Ini dia terlahir sebagai umat Hindu, kemudian dia menjadi mualaf pada pernikahan, kemudian dia sudah banyak punya anak, punya cucu. 1 minggu sebelum dia meninggal, tiba-tiba dia minta dibuatkan banten Daksina Pejati. Ini banten saya terakhir katanya. Loh, lalu dihaturkan di pura oleh anaknya. Ternyata apa? Secara metafisik, dia mengalami kebahagiaan di sana. Walaupun pada detik terakhir menjelang kematian, ya, dia ternyata ingat dengan leluhurnya, ingat dengan para dewa ketika dia masih belum mualaf. Kemudian dia ingat dengan dengan guru-gurunya, dengan resinya, dengan apa, semua ingat dia. Jadi sulit kita menilai hanya berdasarkan kitab. Kita harus lihat banyak sekali dinamika kehidupan manusia ini.
Ya. Tapi apa yang dia katakan pada hari ini benar sesuai dengan kitab. Benar sesuai dengan kitab. Tetapi juga harus dilihat kenyataan dalam masyarakat itu seperti apa. Jadi hal-hal seperti ini emang sulit untuk dinilai. Tidak mudah menilai kasus-kasus seperti ini. Namun seperti Madi hari ini juga memperkuat kalau dia ngajar memperkuat generasinya nih. Jadi apa yang disampaikan sama dia seperti mana pada Sumastra yang ada yang 6 sloka 35 itu benar sekali, sangat amat benar. Kalau itu dilaksanakan ya benar sekali, ya. Karena itu sifatnya kan memang dharma banget ya. Dharma itu benar. Tetapi kadang-kadang dinamika dalam kehidupan itu tidak seperti itu. Kita tidak tahu alam ini seperti apa. Ya, alam yang banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak pernah kita prediksi. Ya, banyak sekali kasus seperti ini. Tapi kembali saya mengapresiasi yang disampaikan pada hari ini. Karena jelas dia menguasai benar, ada mantra-mantra, ada sloka-sloka, ya, ada katakanlah ayat-ayat yang dia kuasai benar dan dia terapkan untuk anak didiknya misalnya. Sangat amat benar ini, ya, sangat amat benar. Tapi kembali kita kadang-kadang tidak bisa mengaplikasikan apa yang ada dalam kitab dalam alam ini. Kadang-kadang ada kasus seperti itu, ya. Nah, bagaimana kita sebagai umat yang awam, Ji, terkait dengan jadi gini, Ji, pada saat ini pasti di Hindu Channel ada juga yang menyaksikan bahwa dia putra atau putri Jawa atau dari daerah lain yang juga sedang menjalin hubungan, menjalin kasih ya, Beli ya, dengan putra atau putri Bali. Iya. Gitu. Terus bagaimana komunikasi supaya tidak apa ya tadi disebut kita tidak sekaku itu untuk melihat itu bisa dinegosiasi antar jadi begini. Itu gimana, Ji, secara dasarnya? Sekarang ya. Secara dasarnya ini kan setiap perubahan dari keyakinan non Hindu menjadi Hindu ada prosesnya, ada prosesinya, ada ritualnya. Nah, ritual ini jangan dianggap sepele, sangat amat menentukan. Kadang-kadang masalahnya kita seringkali menganggap ritual seperti ini hanya sebatas seremonial. Tidak bisa. Semua ritual Hindu itu apapun atau sesederhana apapun itu tetap ada nilai rohaninya di sana. Ada hal-hal yang bersifat metafisik di sana. Sehingga kadang-kadang walaupun dia karena dia sudah melakukan prosesi Sudewadani, tapi dia menganggap itu hanya sekedar ecek-ecek gitu ya. Nanti satu saat dia akan terjebak di sana. Satu saat akan muncul bahwa apa yang dia lakukan dulu itu seharusnya memang seperti itu. Artinya kalau dia tetap menganggap bahwa itu hanya sekedar ecek-ecek, dia akan menerima sesuatu yang tidak enak. Ada sanksinya. Ingat ya kasus kemarin 13 tahun orang itu sakit. 13 tahun sakit. Setelah 13 tahun sakit. Ada apa? Loh, itu dia kan sudah sebetulnya Hindu, tetapi kan dia nggak melaksanakan karena dia masih ragu. Sakitlah dia. Akhirnya begitu dia mendengar lantunan Gayatri Mantra, sembuh dia. Baru dia sadar, oh iya. Itu loh. Jadi ini saya hanya ingatkan, jangan menganggap remeh atau sepele, sekecil apapun ritual Hindu itu berdampak kepada hal-hal yang bersifat metafisik dan sangat menentukan. Sangat menentukan. Ya. Jadi yang disampaikan pada hari ini sebetulnya awalan yang bagus. Awalan yang bagus, tetapi juga harus diikuti dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. Ikuti, benar nggak ini? Boleh saja kita percaya 100% dengan kitab, tetapi kalau tidak ada yang mendukung dalam kenyataannya, kita akan ragu. Maka perlu contoh-contoh kasus-kasus yang real, gitu loh. Nah, Jidewo nanti persiapkan semangat jitunya Jidewo untuk generasi Hindu kita yang mungkin gitu kan belum mendapatkan pasangan atau yang akan mendapatkan pasangan, atau dampaknya ketika kita mengikuti, atau dampaknya ketika kita tidak melakukan upacara secara Hindu, itu nanti jadi. Oke, nanti ya. Nah, kita dari pandangan Jawa. Baru mau disampaikan nanti ya. Oh, jangan dulu ya. Karena kita bertiga Ji, kalau kita bertiga. Oke. Bisa 2 jam di habis. Karena kalau Aji Dewa beli atau Pak Tio memang ini ilmu yang sangat luar biasa ketika kita bawa ke realita itu benar-benar ada Pak Tio. Nah, namun Pak Tio ini kita lihat pandangan Jawa lagi, apalagi tadi disinggung terkait dengan ajaran-ajaran Hindu gitu. Nah, kalau di Bali juga ada namanya pamit dengan leluhur, ada namanya nyentane. Nah, kita coba ke Jawa nih. Ada nggak sih prosesi mepamit ketika
Ini kita bawa ke Hindu ya, karena di Hindu Channel, Ya. Pak Tio. Di Jawa juga mungkin, atau dibawa ke Jawanya atau ke Jawa-Jawaannya juga ada. Ya, Itu masalah gimana Pak pamit Tio? ya. Atau mungkin ada pandangan lain menurut Pak Tio Ya. terkait dengan kondisi ini? Sebenarnya proses ketika kita mau menikah di sana kuncinya. Jadi baik perempuan maupun laki itu melakukan ritual yang intinya itu anggaplah, kalau saya nggak apa namanya spesifik, oh ini punyanya Hindu gitu ya. Tapi di sana spesifik adalah ke leluhurnya. Ya. Sebenarnya identik dengan di Bali dengan mau pamit itu. Tapi bedanya kita lakukan sendiri-sendiri. Masing-masing ya. Masing-masing. Jadi yang laki-laki ke leluhurnya laki-laki, yang perempuan ke leluhurnya perempuan. Nah, satu hal yang apa namanya terjadi sebenarnya kuncinya saat menikah. Ya di sana kan saksi pernikahan itu kan leluhur kita ikut. Yap, betul. Nah, kalau leluhur kita ikut artinya kan tidak leluhurnya laki-laki, Ya. tidak leluhurnya perempuan. Dua-duanya ikut. Dua-duanya. Nah, kan? Nah, yang penting lagi sumpah perkawinan, sumpah pernikahan. Itu kan yang menyaksikan kan masing-masing leluhur. Betul. Leluhur yang kelihatan. Ya, dan Artinya leluhur yang orang tidak tua kelihatan. kita atau kakek. Leluhur yang tidak kelihatan. Ya. Nah, satu hal lagi yang mungkin kita banyak lupa. Sumpah itu kan siapa sih yang kena hukum dari sumpah itu? Apakah kita yang mengucap sama pasangan kita atau yang lain? Ya. Ada 3 plus 3. Artinya 3 ke atas sama 3 ke bawah. 3 generasi Mas. 3 generasi. Dampaknya kalau kita sampai melanggar sumpah artinya orang tua kita, kakek kita, Buyut kita, buyut kita. terus ke bawah juga. Ke bawah Anak kita. calon anak kita, calon anak kita, calon cucu kita, calon cucu kita, calon cicit kita. Cicit. Cicit. Iya. Wah, Nah, itu perhatikan. berat itu. Nah, makanya tadi di sini saya melihatnya peran leluhur itu yang Ya, akan dominan memang. dominan, Sangat menentukan. dominan. Apapun keyakinannya, Betul. ya kan? Apalagi kita sebagai orang Hindu, Iya. Pancasrada kan nyebutkan kita percaya dengan leluhur. Ya. Tapi aplikasinya, penerapannya kita masih banyak yang bermasalah. Nah, makanya kunci tadi ya, sebenarnya ketika kita mau menikah, leluhur kita, Ya. dia yang menentukan, walaupun dia tidak kelihatan. Bahkan kalau saya mengamati, kan, saya sebenarnya terakhir-terakhir ini banyak mengamati jadinya kan. Jadi saya lihat beberapa pasangan yang saya kenal, ya kan, pernikahannya itu yang menentukan bukan si pelaku, Ya. bukan pasangan itu, tapi Leluhur. leluhurnya. Nah, saya ngamati setelah sekian tahun, ya kan, termasuk pengalaman spiritualnya juga terjadi. Oh, ini toh. Jadi kadang pasangan si A, pasangan si B yang berjauhan bisa ketemu. Begitu titik tertentu kita tahu, oh ini yang kurang ajar leluhurnya ini. Karena kurang ajar berarti spesial ya, bukan kurang ajar jelek kalau saya bilang. Ya. Jadi ada sesuatu, mereka dipertemukan karena ada tugas tertentu yang harus diselesaikan oleh mereka berdua untuk masing-masing keluarganya. Ya. Begitu loh. Jadi kalau pada akhirnya kan kalau kita mau mendalami spiritual, agama nggak laku, Pak ya. Ya, betul. Karena kita bicara spiritual di luar konteks agama, tapi tetap di dalam rambu-rambu agama. Ya. Begitu. Arahnya ke sana, Mas Miko. Betul itu. Biasanya kalau rambu-rambu agama apa aja? Kalau rambu-rambu upacara, ya gitu-gitu kan. Nah, tapi satu hal Jangan kan sampai gini. meninggalkan upacara. Jangan sampai tetap secara ritual tetap jalan. Tapi kadang kan yang terjadi ritualnya jalan secara skala, niscaya nggak jalan. Niscaya nggak jalan. Ini yang perlu kita sering. perhatikan. Ini banyak kasus. Banyak kasus. Upacara besar-besaran dengan sesaji yang luar biasa, mengundang pemuput yang luar biasa, tapi upacara nggak jalan. 3 bulan cerai gitu ya. Nah, gitu loh. Karena kalau kita bicara di Jawa ya, kadang penentuan kita menikah itu, lamaran aja kan nyari hari mereka. Ya. Kita mau melamar, menjawab juga nyari hari. Termasuk di sana kan dibicarakan tentang hari baiknya. Bahkan hari baik itu sampai jam, sampai detik, sampai menit. Lepas dari itu bermasalah. Nah, kadang ketika anggaplah kita pasti tahu neton lah ya, orang Jawa pasti neton laki, neton perempuannya. Kadang ada juga nggak cocok dipaksakan. Ya tadi kasus 3 bulan cerai itu terjadi. Tapi yang kayak gini kan anggaplah dia menikah secara Hindu. Sang pemuput upacara pernikahan tahu itu, kalau dia masih melakukan, nah ini kan jadi pertanyaan besar kita. Banyak kasus upacara pernikahan. Harusnya ketika kita kan melakukan tadi upacara dengan sesaji, ada penentuan hari, ada pemuput. Harusnya kan dia bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi.
Kalau cuma ini terjadi, yang terjadi kan apa? Cuma ritual saja yang Ya, berlangsung. seremonial jadinya. Seremonial yang berlangsung. Dan banyak yang begitu. Begitu. Ya. Ini saya pikir bukan hanya di Jawa, Ya, sama di Bali di juga. Bali juga ada kasus serupa. Bahkan sesama keyakinan pun Terjadi. terjadi. Gitu kan. Banyak gitu. Banyak kasus. Ya. Ini dari pandangan Jawa, Pak Tio. Jauh lebih ketat loh Jawa itu. Sangat ketat. Jawa. Sangat ketat. Haji Dewa ke Jawa kapan lagi, Ji? Tanggal 17. 17 sama Pak Tio. Iya. Sama Pak Tio. Ada upacara lagi. Ini kita nebar racun lagi. Jadi ini kata Haji Dewa karena mendatangkan anak muda sekalian ditebar racun. Iya, iya. Anak muda itu harapan kita. Iya, harapan kita. Jadi racun positif ya, Ji ya. Iyalah. Nah, ini kita lihat bahwa terkait dengan kejadian-kejadian di lapangan itu tidak hanya di Jawa, Bali, di Oke. berbagai daerah itu pasti akan ada. Itu seperti yang disampaikan Pak Tio tadi. Namun bagaimana anak muda ini bisa ini sebenarnya agak rawan ini anak-anak muda ini, Ya, ya. masih 2 nih, Ji. Masih 2. Nah, bagaimana anak muda ini bisa membentengi diri kan gitu secara keyakinan, karena kan konteksnya ini kita Hindu, secara keyakinan baik secara pribadi kita atau berdampak ke organisasi. Ini organisasinya skala besar loh, Bli. KMHD ini Nasional tantangan ya? berat nih. Nasional ya? Nasional loh tantangan berat. Ini gimana Bli bisa membentengi ini baik organisasi ataupun diri juga kan gitu. Ya, sebetulnya cara terbaik untuk membentengi diri adalah mengisi diri dengan pengetahuan sebetulnya. Baik pengetahuan agama berkaitan dengan keyakinan kita ataupun pengetahuan lainnya, sosiologis, antropologis dan lain-lainnya gitu. Karena itu benteng yang paling, saya kira benteng yang paling lebih mantap daripada benteng fisik gitulah. Ya. Benteng fisik gitu. Karena kalau kita sudah tahu, kan kita sadar gitu. Kalau kita sudah sadar ya pasti kita berpraktik yang sesuai gitu. Nah sebetulnya mungkin kritik juga terhadap situasi keumatan kita. Kemarin kan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia mengeluarkan kajian tentang problematika umat Hindu. Salah satunya adalah berkaitan dengan krisis identitas gitu. Krisis identitas yang dimaksud adalah di mana banyak sekali anak muda Hindu itu tidak begitu memahami betul nilai-nilai kehinduannya. Nah, sehingga ketika dia berinteraksi dengan orang luar, di luar kelompoknya, Lemah ya. lemah, dan ketika ditanya balik, terkadang tidak bisa menjawab. Misalkan soal mengapa Hindu melakukan ritual seperti ini, mengapa Hindu gaya pemujaannya seperti ini, dan itu tidak bisa dijawab. Sehingga ketika dia tidak bisa dijawab dan kemudian ditanyakan terus berulang, keyakinannya jadi goyah, pegangannya jadi goyah gitu. Sehingga barangkali dalam kondisi yang terburuk rentan juga melakukan konversi agama karena keyakinannya tidak kuat gitu. Ya, benar-benar. Kenapa ini terjadi? Kami coba melihat atau KMHDI coba melihat salah satu faktornya karena kurangnya tenaga didik Hindu gitu ya di daerah-daerah, sehingga itulah yang mengakibatkan anak muda Hindu kita tidak bisa menerima pendidikan agama dengan memadai gitu. Mungkin sebetulnya benteng yang terbaik adalah pengetahuan itu. Namun kalau di KMHD ini untuk juga memberikan kekuatan kepada anak-anak muda kita yang di daerah-daerah gimana, Bli? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan mungkin kan gitu? Kalau KMHDI sih, Apakah dengan KMHD mengajar itu adalah bagian dari solusi kan gitu? ya itu bagian dari solusi. Tapi yang jelas kalau di KMHDI sih proses kami adalah proses kaderisasi gitu. Ada Kaderisasi, khusus ada untuk meningkatkan kualitas pengetahuan keagamaan. iya pengetahuan keagamaan dan pengetahuan kebangsaan. Itu orang KMHDI. Iya. Jadi setiap jenjang kami dari MPAB, kemudian KT1, KT2, KT3, termasuk nanti pelatihan-pelatihan, termasuk kalau di Bali kemarin itu ada pelatihan tentang Banten, pembuatan Banten. Nah, kami bergerak di dua ranah itu, peningkatan SDM Hindu dalam segi pergaulan
kenegaraan, berbangsa gitu, dan penguatan berkaitan dengan pengetahuan keagamaan. Nah, kalau boleh tahu Bli Agus, kajian ini sebenarnya kalau kita berbicara krisis identitas ini ditujukan ke semua ormas, organisasi atau lembaga pemerintahan, atau sebenarnya kajian ini dikeluarkan untuk siapa dulu nih? Kajian ini kami sebutnya krisis identitas ya, tapi kalau ada orang memaknai lain tidak apa-apa karena pengistilahan kan bebas-bebas saja gitu. Ditujukan kemana dulu nih? Anak muda Hindu. Anak muda Hindu. Anak muda Hindu. Berarti bukan untuk bukan Pak Tio saya, dan kita Mbak tua. Kalau tua-tua kan sudah Ya, tinggal nunggu panggilan aja. anak muda Hindu khusus. Berarti ini juga Oke, bagus terkait itu. dengan krisis identitas ini juga PR kita semua Iya. Beli Wayan, entah itu dari Dirjen Bima Sindu, Oke, iya betul. dari PHDI, KMHDI, banyak organisasi-organisasi lain, Prada seperti itu. Iya. Bahkan di setiap pasraman dan lain sebagainya pun harus diperkuat lagi seperti Iya. itu ya. Bagaimana pandangan Haji Dewa? Tapi Haji Dewa tidak disebut, jangan tersinggung Haji Dewa. Oh gitu ya. Oh, Bukan untuk orang tua Haji. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Wayan itu benar ya. Pengetahuan itu yang utama. Hanya masalahnya tadi juga dia mengatakan bahwa ibaratnya para penyuluh kita kurang pembekalan, kurang modal untuk menyampaikan ya pengetahuan-pengetahuan itu. Namun ada yang lebih real sebetulnya. Kita harusnya lebih banyak tahu permasalahan umat ini di level yang paling bawah apa sih? Nah itu yang harus ditangani. Nah kalau saya melihat secara umum ya, maaf ini, lembaga kita ini mungkin belum punya tangan-tangan seperti itu yang mampu menjangkau sampai ke level paling bawah. Kurang sentuhan-sentuhan. Kita hanya bermain di atas. Kita hanya lebih banyak bermain di lintas agama. Ya, tapi yang di bawah umat kita banyak yang nggak terurus gitu loh. Nah ini barangkali perlu strategi ya bagi lembaga-lembaga termasuk organisasi pemuda juga. Ya lebih baik ke bawah. Ya ke bawah kita akan banyak tahu apa sih permasalahan umat dan kita akan dapatkan solusinya. Ya, secara umum sekali lagi saya katakan kita ini kurang pembekalan untuk menyentuh umat dengan berbagai permasalahan. Apalagi kita ini kan banyak suku, banyak etnis, banyak budaya. Ya itu beda-beda semua. Kemudian juga kita tidak satu daratan, kita pulaunya banyak sekali. Jadi setiap orang yang ditugaskan untuk memberikan pencerahan dia harus punya bekal yang cukup. Nggak bisa hanya bekal pengetahuan tentang agama Hindu di Bali saja, nggak bisa. Coba bawa ke Kaharingan, bawa ke Meratus, bawa ke Huaulu, Naulu, nggak bisa, nggak laku itu. Jadi kita harus cerdas. Ya, banyak sebetulnya kelompok-kelompok yang selama ini tersembunyi, yang sangat berminat untuk menjadi penganut Hindu. Tetapi kita kadang-kadang salah menyentuh pendekatannya mereka. pendekatannya tidak pas gitu loh. pas. Jadi perlu strategi sebetulnya ini nasional ya. Cuman saya berharap anak-anak muda ini yang akan nanti membuat strategi yang tepat untuk itu. Jadi anak muda juga perlu tahu, bukan hanya membaca kitab tok, datang ke seluruh daerah, lihat di sana ada apa, ya sumber daya alamnya lihat, lalu SDM-nya lihat, manusianya, kemudian juga tradisinya, adatnya, budayanya. Kemudian kita semua, kita kumpulkan semua, kita kolek semua, lalu kita cantolkan di Hindu. Oh iya, ini benar, nggak salah. Jangan kemudian seperti Wayan tadi mengatakan, pelatihan Banten bagus. Bagusnya untuk siapa? Apa bagus untuk orang Dayak? Enggak. Apa bagus untuk orang Jawa? Tidak sepenuhnya. Orang Tengger? Nggak bisa. Tengger nggak ada pohon kelapa. Semua pakai daun pisang kok. Pisang yang bagus di sana. Nggak bisa. Oleh karena itu, kita harus berpikir agak global lah sedikit. Agak nasional lah sedikit. Oke, Banten tidak hanya bisa membuat. Tahu juga, tidak hanya filsafatnya, tidak hanya referensinya, tapi tahu Banten ini asalnya dari mana, bagaimana membuat Banten itu bekerja, ya, apa yang dibutuhkan, lalu bagaimana cara kerjanya, sehingga betul-betul Banten itu memang bekerja dia secara rohani dia bekerja, tidak hanya sekedar bahan-bahan begitu saja. Nah ini, jadi kalau Banten harus tahu bagaimana struktur Banten Bali itu. Komposisinya gimana? Yang di bawah siapa? Yang di bawah ini apa? Yang di tengah apa? Yang di atas apa? Ini yang penting. Lalu bagaimana membuat Banten itu bekerja? Apa yang membuat Banten itu bekerja? Sehingga kalau kita tahu maka kita akan buat pola. Ini loh, caranya begini. Lalu bagaimana pekerjaan seorang pemandu upacara? Kalau pemandu itu gimana cara kerjanya dia? Kalau sulingi seperti apa kerjanya? Nah ini perlu. Jadi tidak hanya sekedar membuat Banten. Kalau membuat Banten saja ya semua orang
Bisa. Jadi, paling tidak Haji Dewa, kinerja dari KMHDI mengurangi beban Haji Dewa. Gitu. Kan gitu Haji Dewa. Saya berharap sebetulnya dengan dari mereka-mereka ini. Saya berharap. Ya, dengan generasi-generasi kita ini bisa diskusi lah dengan Loh Haji iya, Dewa. jangan yang tua-tua saja yang tahu. Ya. Banyaknya hari raya kita sekarang. Hari suci banyak. Tiap hari suci ini harus dipahami dan diambil manfaatnya. Kalau anak muda berpikir, tumpuk landep misalnya, wah ini nggak ada manfaatnya. Orang nggak akan peduli anak muda ini ngapain tumpuk landepan. Nggak usah aja. Padahal setiap upacara Hindu, sekecil apapun itu, ada manfaat yang menunjang perjalanan kehidupan kita. Ada manfaat. Berarti Haji Dewa terkait dengan, karena ini juga menyinggung Banten dan ini, bagaimana konteks upacara nampak terlihat berhasil khususnya terkait dengan pawiwahan atau pernikahan atau mepamit, itu dari mana? Macam-macam. Mungkin secara sederhananya jadi. Misalnya kayak pernikahan. Ada pernikahan yang kelihatan bagus, lancar semua, tamu banyak, sesaji banyak, yang madu upacara bagus. Tapi tiba-tiba 3 bulan ada masalah. Kita berpikir, apa yang terjadi? Ternyata apa? Misalnya, ini ada kasus ya. Misalnya, ternyata waktu menjelang acara pernikahan, semua udah siap. Semua udah siap-siap. Sang calon pengantin perempuan datang bulan. Lalu pemuput bilang apa? Oh nggak apa-apa, nanti kan prasita. Selesai. Nyatanya apa? Ini berdampak kepada anaknya. Upacara itu gagal. Upacara itu gagal. Itu banyak saya temukan. Akhirnya kita ulang lagi. Secara nis loh. Sebab begini, 2 acara dalam Hindu itu, pernikahan atau pawiwahan dan kematian, itu wajib disaksikan oleh 3 saksi. Tuhan dan leluhur, tamu manusia, yang ketiga alam, yang diwakili oleh penghuni alam bawah. Orang mengatakan Buddha Kala misalnya. Ini harus hadir. Tetapi ketika salah satu nggak hadir, kalau yang 2 gampang ini. Yang Tuhan itu nggak pernah marah. Tamu pasti oke-oke aja. Ini yang berat, alam ini. Tapi kalau ini tidak hadir, ya karena sesuatu misalnya, gagal secara metafisik gagal ini. Dan ini berdampak kepada anaknya, bukan kepada pasangan, tapi kepada anaknya nanti. Jangka panjang gitu ya. Tapi ada juga yang langsung berdampak kepada pasangannya. Jadi hati-hati, 2 ini pawiwahan dengan kematian. Nah ini masalahnya. Ya itu yang paling sederhana, ada banyak kasus seperti itu. Nah, seperti itu. Suksema Haji Dewa. Oke. Nanti mungkin kalau kita ada topik-topik selanjutnya minggu depan ya Haji Dewa ya. Iya. Oke. Nah Pak Tio. Ya. Bagaimana kita secara nilai budaya atau tradisi Jawanya itu tetap selalu dipegang, khususnya terkait dengan adat-adat pernikahan atau ya tadi itu, apalagi beda keyakinan seperti itu. Bagaimana ini secara sederhananya umat Jawa memandang itu kan gitu. Ini juga bagian dari closing statement. Ya. Harus lebih kuat lah. Ya memang kalau di Jawa ya untuk pernikahan itu saya boleh bilang sampai hari ini masih dianggap sakral. Jadi bahkan ya kadang mungkin pernah Mas Miko melihat ya orang mau menikah itu sampai jebol pintu supaya lewat dapur. Ya kan. Jadi makanya tadi ketika kita mau menikah sebenarnya kan kuncinya tadi hari lahir. Betul. Ya kan, hari lahir 2 pasangan. Kemudian dia harus bisa untuk menghitung itu sampai detail dia. Sampai usia berapa nih pasangan ini akan menikah. Bahkan di sana bisa terbaca nih. Oh, kalau dia menikah 2 pasang contoh A dan B, lahirnya A dan B, kemudian menikah di hari C gitu kan. Oh, di usia 40 dia akan rezekinya nggak ada. Itu ketahuan. Dan penghitung ya kan. Yang ahli pawukon ya. Ahli menentukan hari, dia harus bisa mengatur supaya di usia tadi tidak terjadi. Bisa. Nah itu bisa. Ada dilakukan. Bahkan kadang ya kalau teman-teman Jawa kadang ketemu jumlah netunya ini sama ini nggak boleh gitu. Kadang mereka pacaran udah nanya, kamu lahir hari apa gitu loh. Sampai ke sana. Sejak awal mereka. Sejak awal. Jadi tidak bertanya agamamu apa. Kalau agama udah tahu lah. Tapi lahirmu hari apa? Neptunya jumlah anunya berapa? Jumlah uripnya berapa? Itu yang jadi perhitungan mereka. Ketemu 25 namanya kan. Udah dihindari dia. Padahal sebenarnya masih bisa dilakukan dengan upacara lainnya. Penebusan misalnya. Ada penebusan.
Nah, kan? Tapi kadang kan daripada saya lupa, Ya. nah kan tadi kan, kalau sampai lupa tidak dilakukan, Ya. bermasalah. Masalah. Makanya kadang orang menghindari ketemu yang tadi, yang angka-angka unik tadi, adalah tujuannya adalah tadi, mengantisipasi tidak lupa. Nah, kalau boleh tahu Pak Tio, karena ini menyinggung, pasti akan ada banyak yang menyaksikan. Yang angka-angka unik ini seperti apa? Pertemuannya gimana nih? Saya nggak terlalu ahli ya, Ya, tapi mungkin, kadang ya pasangan bocoran dikit aja. paling gampang itu ketemu pas 25 ya, itu cukup dihindari. Jadi punya laki-laki dan perempuan di 25 itu Jumlahnya dihindari. 25 Neptunya itu. Neptunya Itu dihindari. kapasitas sebetulnya. Nah, itu sangat dihindari. Nah, kalau yang hal-hal seperti itu, cara menghindarinya seperti apa? Seandainya lanjut ini Nah, bagaimana? kadang ada gini, ada upacara namanya bangun nikah. Jadi dia setahun sekali akan melakukan upacara nikah lagi. Setiap Jadi tahun. dianggap, jadi setiap Beda. tahun. Hari pernikahannya beda Nah, setiap tahun itu. jadi ada upacara setiap tahun sekali namanya bangun nikah. Bangun nikah. Terus-terusan selama Terus hidup? Setiap selama tahun. pasangan itu hidup. Ya bosan lah. Loh ya Ya makanya. enggak lah, setiap Kenapa tahun itu sekali tidak kok. kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa itu dihindari? Takut Karena lupa. takut lupa. Ya, Mas. Ya. Kalau lupa, kan kontrak setahun nih. Ya. Ya kan setahun sekali kan. Ya. Kontrak setahun berarti kalau lupa maka di tahun kedua akan mulai ada bermasalah. Betul itu. Nah, kalau di Jawa ini kan apapun keyakinannya ya, Sama. ini masih dipakai. Ini yang makanya tadi kalau saya boleh bilang peran leluhur yang menentukan. Ya. Ya. Betul. Makanya tadi kalau Mas Agus tadi menyampaikan terkait pemahaman anak muda dengan Hindunya, di Jawa sama, Sama. parah juga gitu loh. Tapi tidak menjamin keparahannya dia tidak bisa mengajak yang non Hindu masuk Hindu. Bisa. Nah, kalau kemarin kan sempat dibahas di Indo Channel nih, seorang tokoh terkenal menikah pindah haluan. Ya, di Jawa saya di saat yang momen yang sama ada yang doa makan aja nggak tahu, Banyak. tapi dia bisa mengajak perempuan masuk ke Hindu. Artinya kalau saya lihat ini peran leluhur yang berperan Ya. begitu. Iya. Jadi kadang kajian, kita harus memahami ajaran masing-masing secara mendalam, total gitu kan, teorinya bagus, tapi ketika hubungan dengan leluhurnya bermasalah, Tetap aja. tetap aja bermasalah. Masalah. Ini yang harus perlu diperhatikan. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita sebagai orang Hindu yang jelas-jelas di Pancasila disebutkan leluhur di sana, lakukan, jangan cuma diucapkan. Supaya apa tadi? Walaupun kita mungkin secara pemahaman Hindu tidak bisa menjelaskan secara detail, tidak bisa membuat perbandingan agama, tapi leluhur Tetap, akan menuntun kita. Ya, tetap. Itu Ada kuncinya. tuntunan. Gitu loh. Jadi nilai plusnya apa? Kalau kita bodoh, kita punya backing Ya. leluhur. Leluhur. Ya. Nah, Paling kalau kita tidak- pinter tanpa backing ya. Paling tidak kita punya backingan leluhur ya. Nah itu. Tapi kan harus memastikan backingnya bener nggak ini. Sebetulnya semua kegiatan, semua profesi dalam Hindu itu campur tangan leluhur. Saat sekarang kita punya pemandu, seorang sulingih. Kalau sulingih pun juga kalau nggak di backup leluhur nggak jalan. Pemangku nggak di backup leluhur nggak jalan. Kita pun tanpa ada pengayoman leluhur nggak jalan. Semua itu nggak bisa. Saya sudah berpuluhan tahun kok meneliti hal-hal seperti ini dalam kasus-kasus yang nyata, tetap saja leluhur. Makanya kalau ada orang pemangku, udah mau keren, tampilannya hebat. Tapi kalau dia nggak mendukung dia, nggak jalan profesinya. Akan diskusi lagi dengan Haji Dewa. Siap atur jadwal? Beli? Siap. Catat Nanti semua kita pertanyaannya, kita Nanti diskusi. kita diskusi Tuh. dengan Kita himpun pertanyaannya banyak. Beli Iya. Wayan dari KMHDI, Haji Dewa, Pak Tio. Ini diskusi kita hari ini sudah lumayan panjang, Ji Dewa. Namun sudah menemukan titik esensinya bahwa kalau kita memang ikut lelaki atau perempuan bukan berarti kita juga ikut dalam Agama. keyakinannya atau Iya, agama seperti itu. bener. Nah, terima kasih Beli Wayan. Terima kasih Ji Dewa. Nggak boleh nambah sedikit, 1 menit aja. Boleh Ji Dewa. Untuk anak muda nih, saya senang ya kalau ada anak muda. Kalau untuk Haji Dewa boleh-boleh saja. Saya sedang dengan anak muda, Iya. dengan anak tua saya nggak suka. Jadi begini, upayakan sekarang itu muncul pertanyaan yang mengarah kepada logika. Karena selama ini darsana itu tidak dimanfaatkan. Mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Padahal tahun 1996, Suwargi, Pedanda Putri Telaga sudah memesankan itu. Tapi hanya untuk orang-orang Bali yang transmigrasi. Sekarang anak muda, bagaimana kita mengkaji itu, sesuatu itu dengan logika dan analisa kritis. Darsana memungkinkan itu.
Nggak salah itu. Jangan dibilang, wah, dari mana sastranya? Nggak ada kok itu. Seperti itu. Itu aja. Nih, suksema Haji Dewa. Pak Tio, Ya. hati-hati di jalan. Terima Terima kasih kasih. sudah hadir ke studio Hindu Channel. Dan kami tutup dengan para Mas Santi. Jangan lupa untuk subscribe dulu. Ini kan ada KMHDI. Teman-teman KMHDI suruh subscribe dulu. Kalau Pak Tio sudah, Haji Dewa sudah. Jadi teman-teman KMHDI. Oke. Baik teman-teman KMHDI di seluruh daerah, jangan lupa untuk like dan subscribe Hindu Channel. Hindu Channel karena di channel ini kita bisa menemukan banyak sekali wawasan berkaitan dengan keinduan. Oke, terima kasih Beliwayan dan pemirsa Hindu Channel. Kami tutup dengan para Mas Santi bersama dengan narasumber kita pada hari ini, para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Suksema Haji Dewa. Oke. Suksema Pak Tio. Suksema Bi